Pernah gak sih kita dihadapkan oleh dua kebenaran? Mana salah satu yang paling benar di antaranya? Padahal dua-duanya sama-sama berusaha menjawab pertanyaan besar tentang kehidupan. Sains bertanya bagaimana kehidupan terjadi, sedangkan agama bertanya mengapa manusia hidup? Lalu bagaimana jika keduanya mulai saling bertentangan? Nah, di video kali ini, saya Miska Raihana akan membahas terkait salah satu studi kasus yang ada dalam lembar ujian tengah semester 2 mata kuliah Filsafat Ilmu, khususnya dalam studi kasus nomor 3, yaitu tentang konflik antara pengajaran teori evolusi dengan keyakinan agama di dalam dunia pendidikan. Bayangkan sebuah ruang kelas biologi. Seorang guru tengah mengajarkan tentang teori evolusi, yaitu bahwa kehidupan berkembang melalui proses seleksi alam selama jutaan tahun lamanya. Namun, sebagian orang tua merasa bahwa narasi penciptaan berdasarkan kitab suci perlu diajarkan sebagai alternatif. Mereka ingin anak-anak tidak hanya mengetahui ilmu pengetahuan saja, namun juga tetap memiliki dasar keimanan. Akibatnya muncul perdebatan, ada yang mendukung pengajaran sains sepenuhnya dan juga ada yang menginginkan bahwa ilmu agama tetap dimasukkan dalam pembelajaran. Lalu pertanyaannya, bagaimana filsafat ilmu memandang konflik ini dan pendekatan seperti apa yang lebih inklusif? Dalam konteks ini, sebelum menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah, kita perlu memahami dulu akar masalahnya. Dan disinilah filsafat ilmu menjadi penting. Filsafat ilmu tidak hanya membahas isi ilmu pengetahuan saja, tetapi juga mempertanyakan apa hakikat pengetahuan, bagaimana pengetahuan itu diperoleh, dan untuk apa ilmu digunakan. Aspek-aspek tersebutlah yang dinamakan dengan 3 landasan utama filsafat, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi membahas hakikat sesuatu, berkaitan dengan pertanyaan, apa hakikat asal-usul kehidupan manusia? Teori evolusi didasarkan pada observasi, penelitian, dan bukti ilmiah yang menjelaskan bahwa makhluk hidup merupakan evolusi dari tahapan proses biologis atau seleksi alam yang dalam waktu yang cukup panjang, yaitu jutaan tahun lamanya. Sementara agama tidak melihat dari proses biologisnya saja, tetapi memandang bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan. Nah, dari sini kita bisa melihat perbedaan antara sains dan agama dilihat dari sudut pandang untuk melihat realitasnya. Lalu masuk ke aspek kedua, yaitu epistemologi. Aspek ini merupakan aspek yang penting menurut saya, karena epistemologi ini membahas terkait bagaimana manusia memperoleh ilmu pengetahuan tersebut. Dalam sains, pengetahuan diperoleh melalui observasi, kajian eksperimen, analisis data, atau pengujian yang berulang, sehingga teori tersebut bisa diuji kebenarannya. Sedangkan agama, sumber pengetahuan berdasarkan dari wahyu, kitab suci, dan juga keimanan. Kebenaran agama tidak selalu diukur melalui laboratorium ataupun eksperimen. Dalam hal ini, terlihat bahwa setiap bentuk pengetahuan memiliki wilayah dan pendekatannya masing-masing. Kemudian aspek yang ketiga, yaitu aksiologi. Aksiologi membahas tentang nilai dan manfaat ilmu pengetahuan. Sains membantu manusia mengetahui alam semesta secara rasional, sedangkan agama membantu manusia menggunakan ilmu secara bermoral dan bertanggung jawab. Menurut saya, pendekatan yang lebih inklusif adalah tetap mengajarkan teori evolusi karena merupakan bentuk dalam bagian dari ilmu biologi dan juga merupakan kajian ilmiah. Namun di saat yang sama, sekolah juga perlu menghormati keragaman atau perbedaan keyakinan dari siswa-siswinya. Artinya pendidikan tidak perlu menjadikan sains dan agama menjadi suatu hal yang bertentangan atau menjadi suatu hal musuh gitu yang bisa bertolak belakang. Tetapi justru keduanya bisa berjalan berdampingan. Seperti era sekarang, informasi itu berkembang dengan secara sangat pesat.
Kalau manusia hanya mengandalkan ilmu pengetahuan saja tanpa moral, maka dapat disalahgunakan. Maka dari itu, keseimbangan antara sains dan nilai spiritual menjadi salah satu suatu hal yang penting, sangat penting. Sebagai mahasiswa pendidikan agama Islam, saya memandang bahwa filsafat ilmu mengajarkan kita untuk tidak mudah fanatik dalam terhadap satu sudut pandang. Filsafat ilmu melatih kita untuk berpikir kritis, terbuka secara dialog, dan bijak dalam memahami perbedaan. Sehingga konflik antara sains dan agama dalam dunia pendidikan sebenarnya dapat dipahami melalui pendekatan filsafat, yaitu melalui ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Sekian dari saya, terima kasih.